Kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rewel. Ini tadi lagu yang kalian nyanyikan aku nggak seneng deh. Kenapa Gus? Kenapa tuh Gus? Hilangkanlah ingatanku. Waras pengen jadi amnesia. Lumpuhkanlah ingatanku. Waras pengen stroke gitu loh. Waras malah gini gimana sih itu loh. Makanya kalau kamu punya pacar itu pilihnya satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Oke Pak Bupati, yang tadi program lansia itu loh. Kenapa sasarannya lansia? Karena katanya Gus Miftah tadi, doanya Fukoro itu akan membuka pintu langit. Diijabah. Ya, akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di Kabupaten Pamekasan ini orang yang miskin itu sekitar 13,2%, Gus. 13,2%. Dari 870.000 penduduk. Oke. Nah, disitulah baru kemudian kita klasterkan. Yang miskin banget sendirian sebatang kara itu jumlahnya ada 600. 600 sekian, 400 sudah kita tanggung. Setiap hari sudah kita beri makan. Baru kemudian yang 200 sekian itu saya sedang berikhtiar, berkomunikasi untuk bisa mendapatkan CSA dari beberapa perusahaan. Dan di berikutnya akan kita bantu juga yang 200 sekian untuk bisa kita bantu makanan. Tidak hanya dibantu makanan, memastikan bahwa makanannya ini sehat. Tidak hanya itu, memastikan bahwa jaminan kesehatannya juga terjamin dengan baik. Termasuk di masa pandemi ini masih jalan? Iya, ini jalan semua Gus. Luar Artinya biasa. Kembali lagi spirit bahwa tidak mungkin ada yang luar biasa kalau caranya biasa. Biasa-biasa saja. Ya. Di samping juga saya menjadikan bahwa tasarruful imam, iya, manut masalah bahwa prinsip kepemimpinan itu harus berpondasikan kemaslahatan. Kemaslahatan itu jabatan hanya alat akhirnya, bukan tujuan. Jabatan bupati ini bagi saya alat perjuangan, alat pengabdian, alat untuk kemudian membawa kabupaten saya ini, Kabupaten Pamekasan, menjadi kabupaten yang bersaing. Artinya Pak Bupati punya database para lansia itu? Lengkap. Tidak hanya lansia. Pemudanya berapa, terus kemudian pesantren berapa, musolah berapa. Sehingga saya biasa rapat itu mesti pakai data. Oke, by data ya? By data. Kalau tidak ada data nggak bisa Gus. Keren. Kan biasanya kalau udah masalah sumbangan nih, orang Indonesia itu kan aneh Pak. Ya. Kalau ada bantuan untuk orang miskin, semuanya orang ngaku miskin. Daftar semua. Daftar semua. Bantuan untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Maka saya usul sama Pak Bupati besok, silakan bikin bantuan untuk orang gila. Apakah mereka juga ngaku-ngaku gila? Iya. Nah, selain membagikan makanan untuk para lansia, ini Pak Bupati itu kan juga terkenal katanya memberikan beasiswa. Kedokteran dan sekolah kedinasan. Nah, monggo dijelaskan Pak. Nah, di desa-desa setelah saya ketemu dengan masyarakat saya, ada banyak orang yang bercita-cita ingin jadi dokter. Oh, banyak yang pengen jadi dokter. Pengen juga kuliah di IPDN, pengen juga mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi di sekolah-sekolah kedinasan. Saya mikir nih gimana caranya nih, sementara orang ini akses gak ada. Informasi yang cukup tentang syarat untuk bisa lulus di sekolah-sekolah ini nggak cukup syarat. Maka saya datang ke SMA. Saya buat tim, datang ke SMA sosialisasi bahwa cita-citamu apa? Cita-citamu pengen dokter. Syaratnya apa saja itu? Ya, yang pertama harus tidak mampu. Harus tidak mampu. Ya, dari keluarga tidak mampu. Yang kedua dari orang yang memiliki kecerdasan khusus. Cukup. Kalau kamu nggak masuk. Nah, ada 20 tahun ini yang kita beri beasiswa, mulai dari SPP-nya, living cost-nya kita tanggung. Living cost-nya? Iya. Rata-rata dokter? Iya, 20 orang dokter. Nah, baru setelah itu fasilitasi untuk orang yang mau lulus di sekolah kedinasan. Bulan kemarin, hari Jumat kemarin misalnya, kita berangkat. Barangkali begini, kenapa kok milihnya dokter sama kedinasan? Karena di sekolah itu peminatnya banyak. Oh, karena peminat ya? Iya. Dan ada informasi yang saya terima bahwa ada rumah sakit baru yang akan dibangun oleh pemerintah pusat di kabupaten saya, sehingga butuh ini. Nah, baru kemudian setelah saya launching itu, beberapa universitas banyak yang mau bekerja sama dengan kita. Kita buka. Ada yang pengen di komunikasi, ada yang pengen di teknologi. Berikutnya, tahun berikutnya kita sudah akan juga mendorong fasilitasi dan beasiswa untuk
yang non kedokteran. Oh, luar biasa. Nah, Cak, enaknya manggil Cak aja nih. Ya, Cak, ya. ini kan kabarnya di Pamekasan itu ada satu program prioritas. Namanya Desa Tematik. Ya. Kan? Bahkan tahun 2020 Pak Bupati sampai diundang ke Jepang sebagai pembicara. Ceritanya Ya. gimana itu, Cak? 5 prioritas, reformasi birokrasi, baru kemudian ekonomi, baru kemudian kesehatan, baru kemudian pendidikan yang beasiswa-beasiswa itu, baru kemudian infrastruktur. Di bidang ekonomi ini saya memilih, berpikir saya begini, seluruh orang di Indonesia ini punya desa. Semuanya? Semuanya. Kalau kemudian desa di Kabupaten Pamekasan makmur, Pamekasan sudah makmur. Sehingga untuk kemudian bisa mendorong makmur, strateginya gimana? Saya memilih strategi orang ini harus menemukan potensi ekonomi yang mau dikembangkan di desanya. Akhirnya setelah itu kita dorong komunikasi, pendampingan, ketemu deh. Ada yang memilih temanya itu desa sepatu, desa wisata, desa sandal, desa garmen, desa IKM dan seterusnya. Ada juga pertanian gitu? Desa pertanian. Nah setelah itu saya latih orangnya. Setelah kita latih orangnya, kita bantu alatnya. Saya mau buat Wamira tahun ini, Gus. Apa, Pak? Wamira. Apa itu Wamira? Warung milik rakyat. Wamira, warung milik rakyat. Ya, Wamira Mat lah kira-kira begitu ya. Oke. Tuku kelontongan yang Modelnya kita semacam branding. mart gitu? Ya, ada kelontongan biasa. Kelontongan biasa ya. Tapi boleh ambil sendiri. Terus kemudian kita brand, dalamnya ada AC-nya juga begitu. Dan itu milik rakyat. Sahamnya? Milik rakyat semua. Dan pemerintah hanya fasilitasi. Jadi misalnya di kampung gang kecil, gimana caranya nih bisa ambil sendiri? Oke. Brandnya gimana nih? Namanya semua Wamira. Kita persembahkan untuk rakyat. Harapannya apa sih dengan desa tematik ini? Pertumbuhan ekonomi dan daya beli, Gus. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ya. Ini dari tadi ngomongin program mulu, kita mainan dulu sama Bupati yuk. Ya. Itu kan? Gimana kalau gantian aja dulu gitu? Oh gantian? Jangan Pak. Atau saya Bupati, Pak host. Ya. boleh. Saya punya game untuk Pak Bupati nih. Saya siapin beberapa pertanyaan untuk Cak Badrut Tamam. Tolong nanti dijawab dengan cepat. Ya, siap. Nah, dan berikan alasannya. Siap? Ya, siap. Tuh dengerin. Kamu nonton bola aja nanti malam. Kamu main bola ya? Posisinya gelandangan kan? Nomor 1, pertama, Pak Bupati. Kalau waktu bisa diulang lagi, lebih milih mana? Politik atau jadi pengusaha? Pengusaha. Pengusaha, kenapa? Ya. Karena politik sekarang ini terlalu liberal, Gus. Terlalu liberal ya? Ya. Apa duit ya? Ya. Kapitalnya tinggi? Iya, terlalu liberal lah ya. Sehingga menjadi pengusaha juga bisa bantu orang. Jadi Tapi prinsipnya semua ini bantu orang lah. Bantu hidup orang. saya ya. Tetangga saya politikus, istrinya yang marah-marah. Kenapa? Cuman janji-janji itu nggak pernah dicoblos. Kebanyakan janji kan? Iya. Nomor 2, hidup bergelimang harta tapi nggak bisa berbagi, atau hidup sederhana tapi murah hati. Sederhana. Sederhana ya? Iya. Betul. Saya Alasannya memilih apa? sederhana, Gus, hidup. Kenapa? Karena hidup sederhana itu merdeka. Iya. Sederhana itu tidak punya beban. Oke. Dan gimana caranya bergelimang harta? Gajinya 6 juta. Gaji bupati 6 juta. 6 juta. Catat, gaji bupati 6 juta. Makanya tolong besok kalau ngundang Gus Miftah jangan sebagai bupati, pengusaha. Ya. Ya iyalah. Sebagai Gus Miftah. Ada, tapi kadang-kadang memang hidup kita seperti rumah makan. Sederhana sih, tapi isinya semuanya ada. Ya. Mana? Yang nomor 3, jujur dihujat atau berbohong tapi disanjung. Dalam konteks apa itu? Politik lah. Jujur. Jujur ya. Ya. Kenapa? Karena berbohong itu sama halnya dengan menyakiti diri sendiri dari dalam. Ya. Jadi membuat tersiksa. Karenanya orang yang tidak jujur itu tersiksa sebenarnya. Ya, lebih baik dibenci karena kejujuran Ya. daripada dipuji karena kemunafikan. Ya.
Jadi bupati tapi miskin atau jadi karyawan biasa tapi kaya? Bupati, Gus. Oh, bupati, kenapa? Karena 1 kali tanda tangan bisa untuk 400 lansia yang sebatang kara. Nah, manfaatnya lebih banyak. Sekali tanda tangan bisa nyekolahin orang banyak. Sekali tanda tangan bisa bangun perubahan di kabupaten. Ya, bener. Kalau kayak Pak Bupati punya tanda tangan yang laku. Iya. Sehebat-hebatnya Miftah ngomong, lo ngomong doang, nggak punya kebijakan apapun. Tapi tetap tanggung jawabnya berat Bupati. Ya. Tapi katanya surganya lebih tinggi kalau jujur. Iya, kalau jujur lebih cepat masuk surganya. Iya. Kamu saya doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis syuting. Ya, terakhir, menutupi kesalahan orang lain atau dibenci semua orang? Saya memilih kalau dalam konteks tertentu itu menutupi. Kenapa, Pak? Ada cerita juga, ada orang kentut, terus kemudian pura-pura nggak tidak denger. dengar, dan itu menjadi jalan masuk surga. Iya, Tapi padahal hanya karena kentut. Iya, di konteks yang lain kejujuran itu sangat bagus. Ya. Sehingga tinggal konteksnya apa dulu. Tinggal konteksnya apa. Oke, luar biasa. Semakin seru perbincangan kita malam ini. Dan setelah ini akan ada bintang tamu lainnya. Jadi jangan kemana-mana, ngobrol bareng Guru Miftah akan kembali sesaat lagi.